Halo semuanya, aku Citra Dewi. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yang akan menjadi kurikulum terbaru bagi pendidikan Indonesia. Dan kurikulum merdeka ini akan diresmikan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Berbeda dengan kurikulum 2013, kurikulum merdeka dirancang lebih efisien dan fleksibel agar nantinya dapat membantu para guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih mudah dan praktis. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Pada video ini, kita akan membahas tentang struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu terbagi menjadi 3 cakupan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar dari mata pelajaran yang ada di kelas atau pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana pembelajaran ini berorientasi pada pengembangan karakter siswa, di mana siswa akan dikembangkan karakternya melalui bagaimana siswa menghadapi masalah, sehingga bagaimana siswa menemukan solusi atas masalah sehari-hari yang mereka dapatkan. Adapun tahapan pembelajaran pada kurikulum merdeka terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan dan potensi belajar peserta didik. Asesmen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah asesmen awal. Asesmen awal digunakan guru untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan, perkembangan atau capaian pembelajaran peserta didik, yang mana kemudian akan digunakan untuk melakukan perancangan lebih lanjut terkait metode pembelajaran apa yang sebaiknya guru gunakan. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui progres pembelajaran peserta didik, yang kemudian nantinya akan dilakukan penyesuaian metode terhadap metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang berfungsi sebagai evaluasi atau refleksi terhadap tercapaian tujuan pembelajaran. Tahapan kedua adalah perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini, guru akan menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan hasil yang didapatkan dari asesmen awal. Tahapan yang ketiga adalah pembelajaran. Pada tahap pembelajaran ini, guru akan melakukan asesmen formatif secara berkala selama proses pembelajaran, yang kemudian di akhir akan dilakukan asesmen sumatif. Selanjutnya, alokasi waktu kurikulum merdeka. Alokasi waktu pada pembelajaran kurikulum merdeka itu diadaptasi menjadi 3 model, yaitu yang pertama, model reguler. Pada model ini, pembelajaran dilakukan secara terpisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, model blok. Pada model ini, pembelajaran dilakukan berdasarkan blok-blok waktu. Misalnya, pada pelajaran IPA itu akan diajarkan di 3 bulan pertama. Kemudian di 3 bulan selanjutnya akan diajarkan mata pelajaran IPS. Kemudian model yang ketiga adalah model kolaborasi. Nah, pada model ini guru akan melakukan kolaborasi, merencanakan pembelajaran yang kolaboratif dan terpadu. Misalnya, mengkolaborasikan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan seni musik. Nah, misalnya, siswa dapat membuat sebuah lirik puisi, kemudian nantinya siswa akan membuatkan lagu berdasarkan lirik puisi tersebut. Selanjutnya, perangkat ajar dalam kurikulum merdeka.
Dalam kurikulum Merdeka, selain buku, teks, atau buku paket yang digunakan dalam proses pembelajaran, itu ada beberapa perangkat ajar yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu modul ajar, modul project, video, buku non-teks, dan media cetak atau digital. Namun, pada video kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan mengenai modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Modul ajar adalah perangkat ajar yang membuat rancangan pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu mengarahkan siswa pada proses pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai capaian pembelajaran. Pada modul ajar ini dibuat dengan berisi setidaknya atau sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, informasi atau referensi belajar lainnya. Dan fokus utama pada kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berfungsi sebagai pengarah kebijakan-kebijakan atau acuan bagi peserta didik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila ini mencakup menjadi 6 dimensi, yakni yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Tujuan kurikulum Merdeka ini untuk menyederhanakan kurikulum yang ada sebelumnya. Kurikulum Merdeka ini membebaskan bagi para siswa untuk mengembangkan, memilih pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kurikulum Merdeka ini juga membebaskan kepada pihak sekolah atau guru untuk mengelola dan mengembangkan kurikulum berdasarkan karakteristik sekolah tersebut. Kemudian dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat menggali isu yang ada di sekitar mereka, kemudian berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum Merdeka ini bisa menjadi solusi atas masalah pendidikan di Indonesia? Kita berharap pasti ya. Mungkin seperti itu kurikulum Merdeka dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih.